Pertempuran Midway termasuk salah satu peristiwa penting dari Perang Pasifik karena perang ini menjadi titik balik di area Pasifik. Jepang yang tadinya agresif terhadap Amerika menjadi defensif setelah pertempuran ini. Lalu gimana cerita lengkap pertempuran ini? Yuk simak video ini. Setelah Jepang membombardir Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang ini menganggap Amerika itu sudah lemah dan nggak akan melawan balik Jepang. Makanya itu, Jepang lebih fokus buat ekspansi wilayah jajahannya ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Alhasil, Jepang terlena dengan daerah jajahannya sampai lupa kalau Amerika punya pangkalan satu lagi yang berada di Atol Midway. Di pangkalan Midway, Amerika ini punya pangkalan udara yang cukup kuat. Midway juga jadi tempat penting buat Amerika di Perang Pasifik karena di Midway itu tempat singgah kapal-kapal, pesawat, kapal selam yang berangkat dari San Francisco. Jika Midway ini direbut, maka Amerika bakal rugi banget karena mereka bakal kehilangan tempat yang sangat strategis. Akhirnya Isoroku Yamamoto menetapkan Midway sebagai destinasi serangan berikutnya. Yamamoto ingin kekuatan tempur Amerika yang ada di Midway hancur tidak tersisa supaya kekuatan Amerika menjadi lemah. Sebenarnya Jepang ini lebih diunggulkan dalam jumlah. Namun singkat cerita, Jepang kalah. Loh kenapa? Kok bisa? Nah berikut saya sebutkan alasan kenapa Jepang itu bisa kalah. Blunder strategi Chuichi Nagumo. Nagumo memerintahkan agar pesawat Jepang dipersenjatai dengan bom udara biasa aja. Soalnya, Nagumo nggak melihat tanda-tanda kapal Amerika. Jadi, Nagumo fokus untuk membombardir Atol Midway menggunakan pesawat, bukan membantu pertempuran di laut. Ternyata, Nagumo salah. Armada kapal Amerika tetap datang. Butuh 1 jam untuk kembali mengganti persenjataan pesawat. Blunder Nagumo ini mengakibatkan Jepang kehilangan 4 kapal induknya. Nagumo sendiri sampai harus dipindahkan dari kapal induk ke kapal penjelajah. Tim pemecah kode Amerika sudah tahu rencana Jepang. Kekalahan Jepang dalam pertempuran ini juga diakibatkan karena tim pemecah kode Amerika berhasil menyadap komunikasi militer Jepang. Tim pemecah kode Amerika juga sudah curiga nih sama rencana Jepang buat melakukan serangan berminggu-minggu sebelum kejadian. Pihak Amerika pun awalnya nggak tahu nih lokasi sasaran serangan Jepang karena Jepang menggunakan kode AF untuk menyebut Atol Midway. Kapten Angkatan Laut Rochefort yang merupakan pemecah kode ya, berinisiatif buat melakukan tipuan berupa panggilan darurat. Panggilan darurat tentang kerusakan sistem air tawar di Midway. Tipuan ini ternyata berhasil karena Jepang menyebarkan informasi ini ke atasannya dengan menggunakan istilah AF buat nyebut Midway. Akhirnya Amerika berhasil mengetahui bahwa AF ini adalah Midway. Informasi penting seperti waktu, lokasi, strategi, dan kekuatan Jepang bisa diantisipasi oleh Amerika Serikat. Bagi pihak Jepang, bocornya informasi ini adalah hal yang fatal karena aspek kejutan mereka telah hilang. Satu-satunya kesempatan Jepang buat menang ya kemampuan lapangan armadanya. Kali ini blunder Yamamoto. Jepang khawatir pihak Amerika bakal nyadap lagi komunikasi radio mereka. Oleh karena itu, Marsekal Isoroku Yamamoto memerintahkan mode radio silence selama operasi. Tapi Jepang nggak sadar bahwa rencana mereka ini sudah diketahui juga sama Amerika. Sehingga pakai radio silence pun nggak memberi pengaruh apa-apa. Mode radio silence mereka justru membuat mereka kalah dari sisi pertarungan di lapangan. Salah satunya terjadi ketika Yamamoto mengetahui kemungkinan keberadaan kapal induk Amerika Serikat di sekitar Midway. Informasi ini nggak dapat disampaikan kepada armada Nagumo yang lebih dulu berangkat karena sedang dalam mode silence. Udah kelar Jepang.